Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillah kita sudah memasuki puasa yang kedua. Pada subuh ini kita ingin mengetahui, ingin mendalami, mudah-mudahan puasa kita semakin tahun semakin baik ya. Ada dua tujuan berpuasa. Yang satu sama lain kita harus dudukkan pada posisinya. Pertama, tujuan kita berpuasa itu untuk mencapai takwa ya. Kalau kita lihat ujung ayat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan itu harus dipisahkan, karena ketakwaan itu adalah sesuatu yang kita ingin capai sepanjang hidup kita sehingga menjadi takwa yang paling tinggi ya. Jadi sepanjang umur kita, inna akramakum indallahi atqakum. Dan puasa itu merupakan satu estafet di dalam mencapai ketakwaan itu ya. Saya sudah menyusun bahwa ketakwaan itu ada 7 tingkat ya, untuk memudahkan sehingga kita mengerti ada tingkatan-tingkatan ghaib yang harus kita capai dari tingkat 1 ke tingkat 2 sampai tingkat 7 ya. Nah, puasa itu merupakan satu estafet dalam ketakwaan, di mana ketakwaan di dalam proses menguatkan jiwa ya, menguatkan ruh kita sehingga akal maupun nafsu di bawah kendali ruh kita ya. Itu pada tingkat ketiga. Mari pada subuh ini kita pelajari suatu hadis yang sangat populer, sangat kita sering dengar, tapi mengapa kita kurang memaknai, kurang menjiwai ya. Man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban. Kalau an itu menunjukkan kesempurnaan, artinya dengan iman yang sempurna ya, dengan usaha yang sempurna, ghufira lahu, Allah akan mengampuni ma qaddam, segala dosa-dosa kita, min zambi. Bayangkan sesuatu yang luar biasa ya. Nah, ini yang nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa kita. Kalau kita yang lalu, kalau kita berumur 50 tahun yang lalu hapus. Kalau kita 60 umurnya, 60 tahun sebelumnya itu hapus. Bayangkan, begitu besar sebenarnya. Ini proses tahunan ya, dalam menghapuskan dosa kita. Nah, Allah memasang 3 sifat Allah di dalam menghapuskan dosa, yaitu
Rafir, ya, Rafur, Rafar. Ada 3. Kalau dosa-dosa kecil, Allah siapkan sifat Allah Ghafir, menghapus dosa kita yang kecil-kecil. Kalau dosa-dosa kita yang besar, dihapus dengan sifat Allah Ghafur. Kalau yang besar sekali, Ghafar. Demikian cintanya Allah kepada kita, sehingga segala dimensi dosa-dosa kita bisa dihapus dengan puasa gitu. Yang lalu dosa-dosa kita, ya. Mari kita tingkatkan kesadaran kita. Berpuasa kita dengan imanan. Jadi dengan iman yang sempurna, dengan wahtisaban, dengan usaha, pengharapan yang sempurna. Artinya kita dianggap serius dalam berpuasa itu, dengan tujuan mudah-mudahan segala dosa kita yang lalu, kalau saya berumur 65 tahun yang lalu dihapus. Ghafur itu katanya berasal dari Rafar, menghapus dosa. Jadi kalau diampuni dosa, ya, itu dosa itu didilit, ya, dililit, tapi masih ada catatan di akhirat nanti. Ada dosa itu hapus, kemudian masih ada catatan, tapi dikasih catatan ini diampuni. Tapi kalau Ghafar itu habis, tidak ada catatan lagi. Ibarat tembok itu catatan noda-noda di tembok itu dihapus, tidak terlihat lagi, ya. Nah, mengapa banyak yang puasa itu, kata Rasulullah, hanya boleh lapar dan boleh haus saja gitu. Nah, mari kita lihat ini, ya, imanan wahtisaban. Wahtisaban itu dari kata hasabah, hisab. Jadi kalau orang ngitung, ibarat orang bisnis. Kalau orang bisnis menghitung, ya, modalnya berapa, ya, sehingga penjualannya berapa, itu punya maksud supaya dia untung besar, supaya dia efisien. Jadi imanan kita hubungkan puasa itu dengan rukun iman. Pertama, kepada Allah. Saya kira semua orang berpuasa karena Allah, gitu, ya. Semua orang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perhatikan, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu amal, setiap amal anak Adam, ibnu Adam, lahu, baginya. Kalau kita sholat, ya untuk kita, ya. Kalau kita infak, untuk kita. Tapi illa siyam, kecuali puasa, fa innahu, itu bagiku, li, wa ana ajzibih, aku yang akan memberi pahalanya. Kalau kita bayangkan, ya, misalnya karyawan kita, tapi kita ini dapat khusus, ya, khusus Pak Mahlani itu gajinya akan diberi oleh bos langsung, tidak masuk dalam kategori pegawai-pegawai lain. Bayangkan kalau kita punya perasaan, oh Tuhan begitu sayang, begitu kasih, ya. Bagaimana apabila kita puasa
pahalanya betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Seperti kita mendapat gaji bonus yang dari bos. Tentu kita harus betul-betul teliti, ya. Ada hubungan dengan hisaban tadi. Betul-betul teliti, langkah-langkah kita teliti, sholat kita teliti, ya. Betul-betul mulut kita dijaga, kehidupan sehari-hari kita dijaga. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Rasulullah mengatakan bau orang puasa itu lebih harum dari minyak wangi, dari kasturi. Itu bukan kalimat berita itu. Dalam bahasa Arabnya bukan khobar. Kalimat cinta. Betapa Allah itu cinta dengan orang berpuasa. Nah, kesadaran seperti ini besar pengaruhnya kepada pelaksanaan sholat itu, pelaksanaan puasa. Jadi kalau kita berbulan puasa ini, terutama yang bernilai besar. Pertama, sholat kita usahakan berjemaah selama 5 waktu di masjid. Menghadiri majlis taklim, mendengarkan bacaan Quran, dan seterusnya. Kedua, imanan kepada malaikat. Bulan puasa ini satu-satunya bulan yang ditebar turun banyak malaikat-malaikat yang melaporkan, yang turut mengaminkan apabila kita berdoa. Maka kita akan terasa bahwa di dalam kita beribadah, segala macam ibadah, ada malaikat berserta kita, ya, malaikat yang mendoakan dan sebagainya. Ketiga, percaya kepada kitab Al-Quran. Al-Quran pada saat ini adalah saat di bulan puasa ini Quran turun ke bumi, ya. Mari kita baca Quran, targetkan membaca dengan mengerti dan memahami isi Al-Quran, ya. Kemudian terhadap hari akhirat, kita yakinkan bahwa ini adalah puasa yang terbaik, di mana puasa kita betul-betul akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Karena dosa itu berimplikasi. Ibarat orang sholat, implikasinya tenang, ya. Ibarat orang berdosa, tentu berimplikasi pada kegelisahan dan di akhirat hukuman. Saya kira itu yang harus kita kerjakan, harus dengan kesadaran dan teliti, ya, teliti dalam arti setiap langkah-langkah kita jangan menimbulkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kalau misalnya dapat telepon, dapat teman yang datang kepada kita, misalnya kita tahu ini suka ngerumpi, ya jangan, ya. Kita ingatkan bahwa kita sedang berpuasa, ya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan memberikan semangat, ya. Yang selama ini hadis itu hanya dibaca, tidak diimplementasikan dalam arti imanan berkenaan dengan rukun iman, diimplementasikan kesadaran kita rukun iman itu sangat bersentuhan dengan puasa. Kemudian ihtisaban itu betul-betul teliti, betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuka
Tiga sifat Allah itu Ghafir, Ghafur, Ghafar. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, atau dosa-dosa yang berlanjut yang merupakan kemauan daripada Allah SWT untuk menghapuskan semua dosa-dosa kita, ya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita terhapus pada akhir bulan Ramadan ini, dan untuk masalah takwa nanti pada kesempatan lain. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.